Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizka Andina dari program studi D3 Keperawatan tingkat 2A. Di sini saya akan memberikan sedikit edukasi mengenai penyuluhan anti korupsi. Selamat menyaksikan. Apa itu korupsi? Korupsi adalah tindakan penyalahgunaan kekuasaan atau jabatan untuk mendapatkan keuntungan pribadi yang tidak sah, merugikan kepentingan publik, dan bertentangan dengan prinsip keadilan. Korupsi dapat terjadi di berbagai sektor, baik di pemerintahan, dunia usaha, maupun dalam kehidupan sehari-hari. Mengapa penyuluhan anti korupsi itu penting? Penyuluhan anti korupsi adalah upaya yang dilakukan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang bahaya korupsi dan pentingnya nilai-nilai integritas dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Penyuluhan ini bertujuan untuk yang pertama, meningkatkan kesadaran masyarakat. Banyak orang yang mungkin tidak menyadari bahwa tindakan mereka dapat tergolong sebagai bentuk korupsi. Penyuluhan ini akan membantu masyarakat memahami berbagai bentuk korupsi dan dampak negatifnya. Yang kedua, membentuk karakter dan mentalitas anti korupsi. Pendidikan tentang integritas dan etika menjadi landasan bagi generasi muda agar tumbuh dengan pemahaman yang kuat mengenai pentingnya kejujuran dan keadilan dalam bertindak. Yang ketiga yaitu mencegah tindak korupsi sejak dini. Dengan memberikan pemahaman yang lebih baik tentang kerugian yang ditimbulkan oleh korupsi, masyarakat diharapkan bisa menghindari tindakan yang berpotensi untuk merugikan bangsa dan negara. Dampak buruk korupsi tidak hanya merugikan negara dalam bentuk kerugian materi, tetapi juga memiliki dampak sosial, ekonomi, dan politik yang sangat besar. Di antaranya yaitu yang pertama, kerugian ekonomi. Korupsi menyebabkan dana yang seharusnya digunakan untuk pembangunan dan pelayanan publik diselewengkan untuk kepentingan pribadi. Ini memperburuk ketimpangan ekonomi dan menghambat kemajuan negara. Yang kedua, menghancurkan kepercayaan publik. Korupsi merusak kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah di institusi publik. Jika kepercayaan ini hilang, maka sulit untuk menjalankan program-program pembangunan yang efektif dan adil. Yang ketiga, memperburuk kualitas pelayanan publik. Korupsi dalam sektor pelayanan publik seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur dapat mengurangi kualitas layanan yang diterima masyarakat, bahkan dapat menambah beban ekonomi dan sosial mereka. Yang keempat yaitu menurunkan kualitas demokrasi. Korupsi dapat merusak proses demokrasi, menyebabkan kebijakan publik yang tidak adil, dan membuka peluang untuk penyalahgunaan kekuasaan yang dapat mengarah pada otoritarianisme. Penyuluhan anti korupsi perlu dilakukan dengan pendekatan yang tepat agar pesan yang disampaikan dapat dipahami oleh masyarakat dengan baik. Berikut adalah beberapa strategi yang dapat digunakan dalam penyuluhan anti korupsi. Yang pertama yaitu pendidikan sejak dini. Pendidikan anti korupsi sebaiknya dimulai dari tingkat pendidikan dasar, di mana anak-anak diajarkan tentang nilai kejujuran, integritas, dan tanggung jawab. Materi ini bisa disampaikan dalam bentuk cerita, permainan, atau pembelajaran yang menyenangkan. Yang kedua yaitu penggunaan media sosial dan teknologi. Di era digital, media sosial adalah alat yang sangat efektif untuk menyebarkan informasi. Kampanye anti korupsi dapat dilakukan melalui video, infografis, dan pesan yang menarik di platform seperti Instagram, YouTube, atau TikTok untuk menjangkau audiens yang lebih luas. Yang ketiga, pelatihan dan workshop untuk masyarakat dewasa. Program pelatihan atau workshop dapat diberikan kepada pegawai pemerintah, dunia usaha, maupun masyarakat umum untuk mengedukasi mereka tentang pentingnya transparansi, akuntabilitas, dan kewajiban moral dalam menjalankan tugas dan peran mereka. Yang keempat yaitu kolaborasi dengan lembaga anti korupsi. Penyuluhan ini juga bisa bekerja sama dengan lembaga anti korupsi seperti Komisi Pemberantasan Korupsi untuk mengadakan seminar, diskusi, atau kampanye bersama yang melibatkan banyak pihak, termasuk sektor swasta, akademisi, dan media. Yang kelima, mendorong partisipasi aktif masyarakat. Penyuluhan anti korupsi harus melibatkan masyarakat secara aktif.
Ini bisa dilakukan dengan mengajak mereka untuk melaporkan tindak korupsi melalui saluran yang aman atau mengadakan forum diskusi untuk memperluas pemahaman tentang korupsi dan bagaimana cara menghadapinya. Selanjutnya yaitu nilai-nilai yang harus ditanamkan dalam penyuluhan anti korupsi. Yang pertama yaitu nilai kejujuran. Kejujuran adalah fondasi utama dalam melawan korupsi. Menanamkan kebiasaan berbicara dan bertindak jujur akan membantu menciptakan lingkungan yang bersih dari penyalahgunaan wewenang. Yang kedua, transparansi. Keputusan yang transparan baik dalam pemerintahan, bisnis, maupun kehidupan sehari-hari akan mengurangi peluang terjadinya korupsi karena semuanya dapat dipantau dan dipertanggungjawabkan. Yang ketiga, akuntabilitas. Setiap individu atau institusi harus dapat mempertanggungjawabkan tindakan dan keputusan yang mereka buat. Akuntabilitas yang kuat dapat menekan terjadinya tindakan korupsi. Yang keempat, integritas. Integritas adalah komitmen untuk tetap menjalankan nilai-nilai etika dan moral, meskipun dalam beberapa tekanan atau situasi yang menguntungkan untuk bertindak sebaliknya. Yang kelima, keadilan. Setiap orang berhak mendapatkan pelayanan yang adil tanpa ada diskriminasi atau penyalahgunaan kekuasaan. Kejujuran dan keadilan harus saling mendukung dalam menciptakan masyarakat yang bebas dari korupsi. Kesimpulannya, penyuluhan anti korupsi adalah langkah penting dalam menciptakan masyarakat yang lebih berintegritas dan berkeadilan melalui pendidikan yang tepat, pembentukan karakter yang kuat, serta penerapan nilai-nilai anti korupsi dalam kehidupan sehari-hari. Kita dapat bersama-sama membangun masa depan yang baik, bersih, dan transparan. Mari kita mulai dari diri sendiri, keluarga, dan komunitas kita untuk menanamkan nilai-nilai anti korupsi agar Indonesia dapat terhindar dari praktik-praktik korupsi yang merugikan masyarakat dan negara. Korupsi merugikan, integritas menang. Baiklah, terima kasih. Hanya itu yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.